Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan besok tanggal 17 Maret 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham untuk saham harian untuk hari ini dan besok. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi waktu saya bahas ini adalah sesi 1 break ya. Jamnya sekarang waktunya jam 12.35 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk. Jadi jadwal dividennya untuk Bank Mandiri 18 Maret ya, yang mana adalah hari Jumat ini. Jumlah dividennya adalah sebesar 360,63 ya per lembar sahamnya ya, seperti itu ya. Jadi lumayan lah ya, seperti itu ya. Cum date-nya di pasar reguler adalah 18 Maret 2022 sama dengan pasar nego ya. Untuk pasar tunai tanggal 22. Artinya kalau Anda mempunyai saham BMRI sampai dengan tanggal 18 Maret 2022, kalau Anda jual besoknya di pasar reguler ya, hari Seninnya ya, tanggal 21, itu Anda masih dapat dividen ya. Tapi kalau Anda jualnya hari Senin tanggal 21 Maret Anda jual di pasar tunai ya, Anda tidak dapat ya, seperti itu ya. Jadi kalau cum date-nya di pasar reguler tanggal 18, Anda harus jualnya di pasar reguler juga untuk esoknya Anda masih dapat dividen ya, seperti itu ya. Nah, mungkin pertanyaannya, setelah dapat dividen, kira-kira setelah cum date dia bakalan naik atau turun gitu ya. Kita sebenarnya nggak tahu pasti ya, seperti itu ya. Tapi biasanya kalau cum date-nya misalnya tanggal 18 ya, kemungkinan hari Seninnya tanggal 21 dia ada gap down ya, turun koreksi ya. Tapi koreksi pun mungkin sementara ya. Setelah proses cum date-nya lewat, berikutnya kita barusan tahu arahnya kemana. Jadi biasanya kecenderungan sih bisa rebound atau sideways, tapi bisa juga turun ya, seperti itu ya. Kurang lebih ya seperti itu. Jadi kalau di sini garis-garisnya sebenarnya sudah saya gambarkan, target price 8.000 sudah tercapai ya. Sebenarnya 8.000 ini sudah saya bicarakan lama banget ya, ketika dia masih sideways saya juga sering sebutkan target 8.000 untuk BMRI masih memungkinkan ya. Area buy on weakness pun sudah sering saya sebutkan di area 7.000 di sini ya. Dan kalau misalnya nggak dapat ya, saya sudah sering sebutkan juga buy high sell higher. Jadi naik ke atas 7225 buy, naik ke atas 7350 tambah lagi dan seterusnya, average up ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, setelah dia hari ini tembus ke atas 8.000, ternyata dia koreksi Pak Suntar sesi 1. Nah ini gimana? Kalau yang sudah punya ya pasang trailing stop aja. Ini kan mau dividen Pak Suntar, saya mau dapat dividennya. Ya kalau mau dapat dividennya, ya mau hold ya silakan ya, seperti itu ya. Tapi di sini saya fokusnya di pergerakan harganya, garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya dia turun di bawah 8.000 ya harusnya jual dulu sebagian, turun lagi di bawah 7.705, jual dulu semuanya. Nah, di sini area buy on weakness di 7.500 ya. Yang artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 7.500 atau nyentuh ya, kalau dia berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Bagi yang mau buy, kalau yang belum punya ya, istilahnya buy on weakness, kalau dia koreksi, mantul atau rebound kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Jadi strateginya seperti itu. Atau kalau mau buy sekarang, boleh buy high sell higher ya. Memang risikonya agak tinggi ya, apalagi menjelang cum date ya. Kalau takut ya lebih baik saran saya sih buy on weakness di 7.500. Tapi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.050, boleh tambah lagi atau average up nggak Pak Sunar? Terus terang aja boleh ya, karena saya di sini fokusnya di pergerakan harganya, bukan di aksi korporasinya ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 8.050, mau buy up atau istilahnya average up atau tambah lagi ya silakan. Atau yang mau buy hasil higher, tapi resikonya juga lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Malah cukup. Berikutnya untuk BBRI. Jadi BBRI ini sudah saya pandu sebelumnya ya, pada saat cum date ya. Pak Sunar mungkin yang beranggapan beli di cum date-nya, jual, memang dia turun kemudian dia naik lagi ya. Lumayan ini paling nggak profit di dividennya gitu ya. Ya bisa aja seperti itu ya. Tapi kita perlu ingat ya, kalau BBRI dia memang balik lagi ke harganya kurang lebih sebelum dividen, pada saat cum date dividen ya, dia balik lagi ya hari ini ya, harganya kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi untuk halnya BMRI belum tentu ya. Jadi jangan disamaratakan. Nanti jangan-jangan asumsinya, wah kalau BBRI beli di cum date dapat dividennya, maupun kita nanti tunggu beberapa hari dia pasti naik. Belum tentu ya, seperti itu ya. Kalau BBRI sih kasusnya dia naik, tapi belum tentu juga turun ya nanti kalau BMRI, seperti itu ya. Yang penting adalah garis-garisnya sudah saya bantu di sini. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 4.600 ya, seperti itu ya. Dia berhasil naik lagi ke atas 4.650 ya. Jadi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 saya sudah sebutkan, boleh tambah lagi atau average up. Kalau yang belum punya juga silakan buy ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4650, buy.
setiap kelipatan 50 kita tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau nggak berani, solusinya ada dua, buy on weakness di 4460 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 4460 atau 4280 ya. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Itu yang pertama. Terus solusi keduanya kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya aja ya, seperti itu ya. Sederhana banget. Jadi trading itu enak kalau sudah dikasih acuan garis-garisnya ini ya. Jadi yang ngikutin saya itu sudah terbiasa, mereka sudah mencatat dan pasang automatic order di garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Baik itu automatic order buy kalau dia berhasil naik lagi ataupun automatic order sell untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk Arto. Arto sudah pernah saya bahas sering banget ya. Jadi mudah-mudahan jangan bosan. Jadi di sini area buy on weakness ada dua, 16.000 dan 14.500. Yang sering ngikutin saya harusnya di sini kemarin sudah buy ya, ketika dia nyentuh kemudian berhasil naik lagi ke atas 14.500 ya. Karena disinilah area buy on weakness-nya. Dan saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atas 14.500 untuk Arto sebenarnya dia masih cukup bagus ya, walaupun sekarang dia konsolidasi di area sekitar 14.500 sama dengan 16.500 ya kurang lebih ya konsolidasinya. Tapi perlu diingat ini konsolidasinya dia di jalur downtrend-nya, walaupun dia sebelumnya dia uptrend ya, primary trend-nya memang masih uptrend, masih bagus ya. Tapi kalau kita lihat jangka menengahnya ini dia sudah di jalur downtrend-nya ya konsolidasinya. Jadi kalau buy strateginya jangan terlalu banyak, bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi naik ke atas 16.000 tambah lagi atau average up, target price-nya di 16.875. Jadi ini sudah saya gambarkan lama ya, bukan karena ini sudah naik terus saya gambarkan, enggak. Jadi ngikutin saya harusnya sudah profit lumayan ya di sini ya. Mulai dari 14.500 naik ke atas ya. Ini juga dikasih ya hari ini rebound, jadi mudah-mudahan lancar untuk Arto. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk BBNI. Ini juga masih sentimen mendekati menjelang kumtit ya, dividen ya. Jadi target price-nya adalah 8450. Selama dia bertahan di atas 7950 untuk BBNI ini dia masih cukup bagus uptrend-nya ya. Kenaikannya masih ada peluang ke 9.000 dan 10.000. Jadi di sini kata kuncinya kalau sudah punya ya pasang aja trailing stop-nya, terdekatnya trailing stop-nya pasang di high-nya di sini ya. Di 8.200. Jadi turun di bawah 8.200, kalau mau jual dulu sebagian boleh ya. Kalau turun di bawah 7950, saran saya sih jual dulu semuanya, kurang lebih seperti itu. Kalau Anda trading ya, kalau Anda investing mau mendapatkan dividen ya hold-nya sampai kumtit dividennya atau setelahnya. Kalau dia rebound jual ya terserah Anda ya. Tapi di sini saya sudah gambarkan garis-garisnya. Naik ke atas 8450 mau tambah lagi atau average up, yang mau buy high sell higher ya kalau yang berani ya. Kalau yang nggak berani ya tunggu area buy on weakness di 7.400 atau 7.250 ya. Tapi sudah breakout high, area buy on weakness saya naikkan di 7575 ya. Ini bagi yang belum punya kalau mau buy ya. Jadi tunggu koreksi di bawah 7575, kemudian kalau berhasil rebound kita barusan buy. Memang ini jalurnya masih cenderung bagus ya uptrend-nya seperti itu ya. Sebelumnya juga di sini saya sudah gambarkan 7575, jadi harusnya sih kalau dia koreksi berhasil rebound lagi boleh buy ya. Saya sudah sebutkan juga di analisa saham harian ya seperti itu ya. Naik ke atas 7950 naik boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi ngikutin channel saya lumayan ya. Dari 7950 ke atas buy, ini targetnya 8450 ya, mudah-mudahan tercapai. Memang di sesi satu break dia koreksi Pak Sunar ya, kita tunggu aja, tapi sejauh dia bertahan di atas 8.200 menurut saya sih masih cukup bagus untuk BBNI ya. Pasang trailing stopnya di dua level 8.200 dan 7.950, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Adaro, kira-kira bagaimana Pak Sunar? Ini kan sentimennya untuk call ya, sudah mulai lesu Pak Sunar. Kira-kira bagaimana mengenai Adaro? Nah di sini area buy on weakness sudah saya gambarkan di area sini ya, 2.600 sampai dengan 2.800. Jadi sudah berhasil naik ke atas 2.800, mau buy boleh ya. Kalau mau buy sekarang boleh. Jadi pasang trailing stopnya atau stop lossnya di low-nya kemarin aja atau low-nya hari ini ya. Jadi 2690 atau di 2650. Kalau mau buy sekarang silakan, buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan 50 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price terdekatnya di 3000 dan 3200. Itu untuk Adaro. Yang mudah-mudahan dia lancar breakout lagi dengan target berikutnya di 3400 dan 3750 kurang lebih ya. Di Fibonacci extension 127,2%. Jadi sebenarnya sih koreksinya mulai dari minggu lalu sebenarnya masih cukup wajar karena sebelumnya dia naiknya tinggi ya. Jadi ini selama dia bertahan di atas 2600 menurut saya sih untuk Adaro masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 3270. Tapi perlu diingat ya, kalau dia turun lagi bawah 2600 lebih baik jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia bisa turun lumayan dalam ya, bisa sampai 2200 ya.
Ya saya nggak mendoakan turun, nggak, mudah-mudahan masih bisa naik ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk EMTK. Jadi untuk EMTK sudah saya bantu dari awal ya. Ini 2320 sudah saya berikan. Harusnya harusnya sudah pasang trailing stop. Kemudian untuk area buy interest sudah saya sebutkan di 1865. Kalau nggak dikasih ya biasanya sih ya tunggu di 1975 atau berikutnya lagi di garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Naik ke atas 2100 boleh buy, naik ke atas 2150 tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi silakan dicek di analisa saham sebelumnya ya. Sudah pernah saya bahas juga. Jadi untuk EMTK ini dia masih menguji level 2320. Kita jangan terlalu takut resisten ya. Kalau misalnya mau buy, strateginya masih tetap sama. Tunggu buy and di 1865 atau di garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Paling nggak mungkin di sekitar area 2100 lah ya untuk yang terdekatnya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2100, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2100, di sanalah kesempatan kita untuk mulai buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2150 tambah lagi. Jadi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Memang di sini cenderung konsolidasi di sekitar area 2000 sampai dengan 2300-an ya kurang lebih untuk EMTK ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi dalam 1-2 minggu ke depan ya. Kurang lebih cukup untuk EMTK. Berikutnya untuk care. Jadi untuk sisi kesehatan ya. Area buy sudah saya sebutkan di area 500 ya. Jadi yang rajin ngikutin saya harusnya sudah buy, naik ke atas 520 tambah lagi. Nah, di sini 540 pas tentu Pak Sunar. Nah, kalau dia berhasil naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau dia gagal ya di sanalah kita pasang trailing stop ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini fungsinya ganda ya. Kalau dia berhasil naik ke atas boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau tambah lagi ya silakan pasang trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Ini masih tetap sama ya garis-garisnya setiap kelipatan Rp20 ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik lagi. Saya sebutkan memang belinya bertahap karena dia masih cenderungan lesu ya, karena dia sebelumnya dari puncaknya di sini kan dia turun. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Garis-garisnya sudah saya bantu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ADMR ya. Jadi ADMR ini memang dia luar biasa ya. Sejak dari IPO dia sudah naik ribuan persen ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, di sini saya lebih suka pakai grafik per jamnya ya atau hourly ya, karena kenaikan sebelumnya lebih tinggi ya. Kenaikan sebelumnya sudah tinggi, jadi kalau pakai hourly lebih kelihatan jelas ya. Di sini area buy on weekly sudah saya sebutkan di area 1600-an ya atau 1500. Jadi kalau posisi sekarang memang dia testing resistance sekitar 1700 sama dengan swing high di sini ya 1730. Kalau mau buy sekarang sih boleh saja tapi jangan terlalu banyak, atau lebih baik tunggu buy on weekly saja ya di area 1600 atau 1500. Artinya kalau dia koreksi turun di bawah 1600, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1600. Buy-nya bertahap aja ya. Jadi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau istilahnya mau average up silakan ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih memang ADMR ini masih sideways. Yang perlu diingat adalah area 1500 dan 1400 ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 1500, lebih baik jual dulu semuanya. Memang mungkin ada yang protes, Pak Suntar, ini 1500 ke bawah, saya jual dulu. Ternyata rebound itu Pak Suntar, berarti keliru dong. Belum tentu ya, karena garisan saya ini bukan berarti saya mendikte market, enggak ya, karena saya terus terang aja nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Saya hanya memberikan acuan support resistennya. Jadi kunci sukses di saham ada 3, sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin bukan hanya disiplin jual cut loss ya. Kalau dia berhasil rebound lagi, kalau mau masih lanjut di saham itu ya kita boleh buyback. Buy-nya bertahap aja. Strateginya seperti itu. Jadi trading itu mudah. Yang bikin kita susah adalah terlalu banyak noise. Jadi kita nggak punya prinsip, kita nggak fokus, nggak sabaran, ya kan? Dan juga nggak disiplin. Nah itu bisa membuat kita kacau ya seperti itu. Tapi kalau kita sudah menerapkan prinsip sabar, fokus, dan disiplin, harusnya sih kalaupun loss ya, misalnya kalau salah ya, itu pun terukur karena kita sudah pasang stop lossnya, atau kalau kita profit sedikit sudah pasang trailing stop ya, sudah lumayan ya, di sana kesempatan kita untuk jual sebagian. Jadi jualnya bisa bertahap ya seperti itu ya. Belinya bertahap kalau dia sudah mulai rebound, jualnya juga bertahap kalau dia misalnya kena trailing stop atau stop loss ya. Seperti itu ya. Jadi ini sudah saya bahas 8 saham, nanti bersambung ke bagian kedua. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, kemudian bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau saran ya. Mau kasih kritik sih boleh aja, saya selalu terbuka untuk kritik ya.
Tapi kritik itu yang baik ya, supaya saya ada perbaikan ya seperti itu ya. Memang ada kritiknya sebelumnya Pak Suntar ngomongnya terlalu cepat ya. Memang kebiasaan buruknya susah dirubah ya. Terus terang aja, kalau misalnya kecepatan saya ngomongnya mungkin dicoba diperlambat playback settingsnya di video YouTube-nya ya 0,75. Kurang lebih sekian. Seperti biasanya saya selalu mendoakan semuanya selalu sehat, selalu damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.